Shalom, Mak. Hari ke-100 baca Alkitab untuk Mama. Tapi bohong. Hari ke-6. Oke, kita lanjut ya, Mak. Kok goyang ini? Weji? Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadaku yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apakah Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya? Apabila Bapamu yang di surga, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Apapun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bagus banget kan, Mbak? Bagus banget kan, Mbak, bacaan kita malam ini. Kayak 2 macam dasar ini maksudnya kan, Mbak, ada orang yang mendengar firman Tuhan, satu kayak cuman mendengar aja,
tapi nggak melakukannya gitu. Kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga. Tapi ada orang yang mendengar firman, terus merenungkannya, terus melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Misal kayak dia mendengar harus mengampuni gitu. Ya dia belajar mengampuni orang-orang di dalam hidupnya gitu. Jadi firman itu nggak sia-sia gitu loh, Mak. Jadi ya kita mau jadi yang mana? Yang mendengarkan firman dan melakukannya, atau mendengarkan firman tapi nggak melakukan apa-apa? Tentukan pilihan Mama sekarang juga. Yang ini, yang hal pengajaran yang sesat. Kayak kita harus pintar, Mak, memilih khotbah seperti apa yang mau kita dengarkan. Kalau di gereja tempatku kan, Mak, ada banyak pendeta yang memang diurapi Tuhan untuk berkhotbah. Khotbahnya benar-benar mengajarkan aku untuk bertumbuh. Tapi ada juga kemarin pendeta yang kayak cuman mengajarkan supaya mengejar kekayaan dan segala macam. Padahal kan bukan itu sebenarnya poin utamanya. Dan ini juga kayak bukan cuman kayak pendeta doang loh, Mak. Kita juga sebagai orang biasa ya punya tanggung jawab gitu untuk menyebarkan firman Tuhan. Bukan berarti karena dia udah pendeta terus dia semua yang dibilang dia udah benar gitu. Kita juga harus pintar melihat gitu. Kalau misalnya ajarannya salah, ya jangan diikuti. Ambil yang benarnya dan doakan semoga dia jadi pendeta yang kembali ke jalan yang benar gitu. Terus yang ini, jalan yang benar. Oh ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kayak mama kan pasti mau, kita kan pasti mau diperlakukan dengan baik sama orang kan, Mak. Yaudah, kita juga harus baik sama orang. Karena gak mungkin kayak kita mau orang memperlakukan kita dengan baik, tapi kita gak memperlakukan mereka dengan baik gitu. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu, luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nah ini maksudnya, kalau di dunia ini kan, Mak, hal-hal yang merupakan dosa gitu kan, istilahnya itu ini apa, enak dan menyenangkan gitu kan. Tapi kita mau milih jalan yang itu atau enggak gitu, ya semua terserah kita. Walaupun mungkin karena memikul salib hidup kita jadi banyak tantangan dan rintangannya, ya nggak apa-apa karena kita tahu goalnya seperti apa gitu. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Istilahnya, Mak, apapun yang mau kita minta gitu, yaudah kita minta aja sama Tuhan. Kalaupun mungkin doa kita nggak langsung dikabulkan atau nggak dikabulkan, ya pasti itu semua yang terbaik untuk kita gitu. Karena setiap orang yang meminta pasti akan menerimanya. Kayak aku sendiri juga, kayak dulu Tuhan, aku waktu SMA kan, Mak, aku bilang, Tuhan aku mau kuliah sambil kerja, nanti Mama cuman biayain awalnya aja, nanti aku bisa Tuhan kuliah sambil kerja aja nggak apa-apa gitu. Buktinya Tuhan kabulkan kan, Mak, aku bisa kuliah sambil kerja. Selama kuliah sambil kerja juga nggak pernah sakit. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau Mama udah pernah minta apa aja sama Tuhan. Kok jelek rambutku, Mak. Baru bangun aku. Sekarang jam 1:46. Tadi aku udah tidur. Terus hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi. Istilahnya kita gak boleh kayak dia jahat. Gak boleh gitu, Mak. Tetap harus didoakan yang terbaik. Oke? Karena waktunya udah mau habis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Tuhan, izinkan kami masih bangun dari tidur kami di hari esok. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. We love you, Jesus. Amin. Besok kita sambung ya, Mak. Shalom.